Shalom saudara yang terkasih, di penghujung bulan November ini kita diingatkan dengan firman Tuhan yang berjudul Finishing Well, Finishing Strong. Saudaraku, memulai sesuatu adalah sangat baik, tetapi menyelesaikannya, mengakhirinya dengan berkemenangan, itu adalah indikator dari keberhasilan dan kesuksesan. Kita akan belajar dari firman Tuhan di Lukas 14 ayatnya yang ke-28 sampai dengan 30. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Demikian dituliskan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat 29, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30, sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Saudara, pelajaran ini, nasihat ini diberikan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, terutama para rasul, karena mereka yang telah dipilih, telah dipanggil dan akan meneruskan pekabaran Injil, the good news, sampai ke ujung bumi. Mereka harus dibekali dengan satu pemikiran, apa yang mereka sudah mulai harus mereka selesaikan dengan baik. Karena jika mereka menyelesaikan tugas dan panggilan mereka bukan saja berhasil di dalam tugasnya, tetapi mereka memuliakan nama Tuhan. Demikian juga saudara dan saya, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pekerjaan bisnis apa yang Tuhan berikan di tangan kita, Tuhan ingin kita menyelesaikannya. Tuhan tidak ingin kita hanya bisa memulai lalu berhenti di tengah jalan, tetapi menyelesaikan dengan berkemenangan, menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Akhirnya apa yang kita kerjakan menjadi berkat besar bagi orang sekitar kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. Yang pertama saudaraku, di ayat 28, Tuhan mengingatkan kita untuk punya perencanaan yang bijak dan perencanaan yang matang. Kita harus menghitung dengan cermat apa yang harus kita upayakan, yang harus kita usahakan, sampai apa yang kita tuju, baik itu target maupun goal, tercapai dengan baik. Perencanaan yang matang untuk memulai itu sangat baik, tetapi merencanakan sampai menyelesaikannya itu yang paling penting. Karena itu pastikan saudara, di akhir tahun ini setiap tugas dan tanggung jawab, setiap bagian-bagian dari pekerjaan kita harus tahu pasti progres yang kita capai sepanjang 2024 ini, supaya kita tahu bagaimana kita memulai kembali di tahun 2025. Kita juga harus punya tujuan yang jelas, tujuan yang matang. Kita tidak bisa menetapkan target lalu kemudian mengubah-ubahnya. Kita harus menetapkan target yang dihitung dengan bijak dan kemudian berusaha untuk meraihnya, sehingga pencapaian yang kita raih adalah pencapaian yang signifikan, dan ketika kita mencapainya, kita tahu bahwa Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah memampukan kita dan memperlengkapi kita sehingga kita dapat menyelesaikannya, finishing well, finishing strong. Yang kedua saudaraku, saudara harus punya komitmen dan disiplin. Terkadang ketika kita memulai ada excitement tertentu, tetapi sepanjang perjalanan ketika ada tantangan, ketika ada masalah, kita mulai goyah, kita mulai merasa ingin mundur, kita mulai ingin menyerah. Padahal ketika tantangan dan masalah itu terjadi, itu diizinkan Tuhan supaya kita bisa mengupgrade diri, supaya kita bisa semakin ahli, kita bisa menyelesaikan setiap tantangan dan mencapai apa yang sudah kita tentukan sebagai goal dan sebagai target kita. Dengan demikian kita berkembang dengan sangat baik. Komitmen dan disiplin untuk terus berjuang, untuk terus bergerak, untuk terus berusaha, itu adalah energi, bahan bakar untuk kita terus dapat berjalan. Selama bahan bakarnya masih ada,
maka kendaraan itu akan bisa tetap melaju dan akhirnya tujuannya akan tercapai. Tetapi jika kita kehilangan semangat, kita kehilangan komitmen, kita meninggalkan disiplin-disiplin yang penting di dalam kehidupan kita, maka kita akan berhenti di jalan, kita akan menyerah, kita akan mundur, dan akhirnya sia-sialah semua yang sudah kita kerjakan dan semua yang sudah kita usahakan hanya sampai di pertengahan saja. Pastikan saudaraku, engkau bangkitkan semangatmu, engkau latih dirimu untuk disiplin kembali dan mulai kerjakan, mulai bekerja, mulai bergerak lagi sehingga engkau boleh sampai di tujuan akhir. Yang ketiga saudaraku, jangan pernah melupakan Tuhan, melupakan kuasanya, campur tangannya untuk menolong saudara dan saya mencapai garis akhir. Karena Mazmur 138 ayatnya yang ke-8 berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Terus andalkan Tuhan saudaraku. Terus bersama dengan Dia yang adalah Allah Immanuel, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan pernah lupakan bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Kekuatan kita terbatas, hikmat dan pengetahuan kita sangat-sangat terbatas, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah gembala yang baik yang akan menuntun kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Waktu yang ada di tahun 2024 ini tinggal beberapa minggu lagi. Tetapi bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan masih dapat mengerjakan mujizatnya. Setiap tujuan, setiap target yang sudah kita pernah tentukan di awal tahun, Tuhan akan menolong kita untuk mencapainya. Mari gunakan waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya, terus bersemangat dan kerjakan yang terbaik yang saudara bisa. The best is yet to come. Selamat menyambut bulan Desember, terus maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.